Pembukaan Skotlandia yang dimainkan oleh Maxime Vachier-Lagrave ternyata membuat Gukes terkejut dan akhirnya terjatuh dalam kekalahan. Game ini terjadi pada Grandchester Superbet Chess Romania Classic tahun 2025. Maxime Vachier-Lagrave memulai dengan E4, mengontrol petak center. Gukes mendorong E5, melakukan hal yang sama. Setelah kuda menyerang pion, kuda C6 menjaga pion, maka Maxime mendorong D4. Inilah yang disebut dengan pembukaan Skotlandia atau Scots Game. Pertukaran pion kemudian terjadi. Kuda makan pion menantang pertukaran kuda, dan Gukes memilih mengimbangkan gajah untuk menyerang kuda. Tetapi kuda mundur ke petak B3, serangan balik pada gajah, sehingga gajah mundur ke petak B6, mempertahankan ancaman pada pion di petak F2. Selanjutnya, Maxime Vachier-Lagrave mengeluarkan kuda ke petak C3. Lalu Gukes memainkan menteri F6, mengancam skakmat. Untuk mencegah hal itu, Maxime Vachier-Lagrave menempatkan menteri di petak E2. Lalu Gukes mengeluarkan kuda G ke petak E7, bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave menantang pertukaran gajah petak gelap. Hal ini sekaligus mempersiapkan raja untuk rokade sayap menteri. Gukes menolak untuk menukar gajah. Di posisi ini, dia memutuskan untuk rokade. Sebuah langkah yang menurut engine tidak tepat karena putih berada pada posisi unggul. Maxime Vachier-Lagrave tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berhasil memainkan langkah terbaik, rokade sayap menteri, mempertahankan keunggulan. Kemudian, Gukes mendorong D6, bersiap mengeluarkan gajahnya. Di posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave menempatkan menterinya di petak D2, persiapan untuk mengancam menteri. Gukes mengeluarkan gajah ke petak E6, membiarkan gajah untuk menyerang menteri. Namun, Maxime tidak terburu-buru. Terlebih dahulu, gajah ke petak B5 mengancam kuda. Setelah langkah ini, evolution bar menunjukkan bahwa keunggulan putih menjadi berkurang. Di posisi ini, Gukes menempatkan menterinya di petak G6, menyerang pion G2. Tetapi Maxime Vachier-Lagrave mengabaikan. Dia mendorong pion H4. Jika di posisi ini Gukes berani makan pion, maka benteng akan ke petak G1, menekan lajur G yang sangat terbuka. Tentu saja hal itu akan sangat berbahaya untuk hitam. Oleh karena itu Gukes tidak berani makan pion. Di posisi ini Gukes mencoba dengan pion F5, menantang pertukaran pion. Tetapi Maxime menjawab dengan H5. Menteri mundur. Kemudian Maxime lagi-lagi mendorong pion ke petak H6. Apabila pion makan pion, maka lajur G akan terbuka. Lagi-lagi Raja Hitam sangat rawan. Oleh karena itu, langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah menukar gajah petak gelap. Namun demikian, ternyata Gukes tidak menukar gajah. Di posisi ini, dia mendorong pion ke petak G6. Evolution bar kembali menunjukkan bahwa putih semakin unggul. Permainan kemudian berlanjut. Maxime langsung menempatkan gajahnya di petak G5, menekan pertahanan Raja Hitam. Gukes mengusir gajah, tetapi gajah makan kuda, kuda makan gajah. Setelah itu, Maxime menempatkan kudanya di petak D5. Ini adalah petak outpost, petak yang sangat berbahaya jika kuda nongkrong di petak ini. Tujuan selanjutnya bagi Maxime adalah kuda masuk ke petak F6, melakukan skak, ataupun kuda makan gajah sehingga struktur pion hitam mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Maxime Vachier-Lagrave pada posisi ini menukar gajahnya dengan kuda ini. Setelah pion makan gajah, kuda ke petak E5. Di posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave
melihat bahwa kuda hitam adalah kuda yang sangat liar. Kuda ini cukup berbahaya sehingga Maxim mengantisipasi ancaman dengan benteng ke petak H4. Setelah itu Gukes menempatkan bentengnya pada lajur E yang telah terbuka. Di posisi ini, Maxim mendorong F3, membatasi pergerakan kuda hitam. Setelah itu, gajah mundur ke petak A7. Lalu Maxim membawa rajanya ke tempat yang lebih aman, raja ke petak B1. Di posisi ini, Gukes sepertinya mengalami kebuntuan. Dia kembali menempatkan gajahnya di petak B6. Dan Maxim Vachier-Lagrave mengambil inisiatif kembali untuk menyerang. Kali ini, kuda A5 menyerang pion. Gukes merespon dengan dorongan pion ke petak C5, sebuah pilihan yang tidak tepat. Maxim Vachier-Lagrave berani mengambil pion. Setelah itu, pion makan pion. Lajur B menjadi setengah terbuka untuk hitam. Akan tetapi pada posisi ini, pion D hitam menjadi pion lemah. Maxim Vachier-Lagrave ingin mengambil pion ini, namun pada saat yang bersamaan, menterinya bertanggung jawab untuk menjaga kuda. Oleh karena itu, menteri ke petak C3. Sekarang, kuda ataupun benteng siap untuk makan pion. Maxim Vachier-Lagrave ternyata punya balasan yang sangat bagus. Gajah ke petak C5. Dengan demikian, kedua pionnya tidak bisa dimakan. Namun, hal ini membuat gajahnya menjadi gajah yang begitu pasif dan pergerakan gajah menjadi terbatas. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave membawa bentengnya ke petak A4. Lalu Gukes memainkan menteri C7. Setelah itu, Maxim mendorong A3. Gukes kemudian membawa bentengnya ke petak A7. Lalu gajah F4 menyerang kuda. Di posisi ini, Gukes menempatkan menterinya di petak B6, memberikan tekanan pada pion B2. Namun hal ini membuat gajahnya semakin terkekang. Maxim Vachier-Lagrave langsung menarik mundur kuda ke petak B3, menyerang gajah. Apabila gajah pergi, maka pion akan jatuh. Oleh karena itu, Gukes mencoba dengan pion A5, namun kuda makan gajah. Apabila pion makan kuda, maka kuda hitam akan mati sia-sia. Oleh karena itu, menteri makan kuda, lalu menteri makan menteri, pion makan menteri, kuda terancam. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave menambah tekanan pada kuda dengan benteng E1. Sampai pada posisi ini, Gukes langsung menyerah. Apabila kuda lari, maka benteng yang ada pada petak E8 akan mati sia-sia. Gukes Domaraju menyadari bahwa posisi pion-pionnya sangat tidak menguntungkan. Apabila di posisi ini dia mencoba untuk melindungi kudanya dengan menggunakan benteng, maka benteng akan makan pion. Setelah kuda mundur ke petak D7 misalnya, maka benteng makan benteng. Meskipun benteng makan benteng, maka benteng ke petak A6, lagi-lagi pion akan terancam. Maxim Vachier-Lagrave akan panen pion satu persatu.